Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yep. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya Allah. Ya, ini masih bab sabar ya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Ibnu Abi Talhah radhiyallahu anhu yashtaki fa kharaja Abu Talhah fa qubida as-sabi falamma raja'a Abu Talhah qala ma fa'ala ibni qalat Ummu Sulaim wa hiya Ummu Sabi wa huwa askana makana faqurbat lahu asya fata'asya thumma asaba minha falamma faragha qalat waru asobi falamma asbaha Abu Talhah ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu faqala arastumul lailah qala na'am qala Allahumma barik lahuma fala tajgulaman faqala li Abu Talhah milhu hatta ta'tiya bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'atha ma'ahu bitamaratin faqala ma'ahu syai'un qala na'am mautu fa akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam fa madhaha thumma akhadha min fihi fa ja'alaha fi sabi thumma hannakahu wa sammahu Abdullah muttafaqun alaih. Jadi ini ada cerita ya. Jadi qala Ibnu Abi Talhah radhiyallahu anhu yashtaki. Jadi ini mengisahkan, jujur aku itu baca hadis ini itu bener-bener kagumku satu ya, ada sosok sahabat putri Nabi namanya Ummu Sulaim. Makanya itu kalau di teman-teman mujahidahku yang cewek, yang perempuan aku pernah ngomong itu, coba Nyai Ibnu Sulaim, Ummu Sulaim ya, Ummu Sulaim itu namanya. Itu kalau bisa difatihai biar mendapat berkahnya. Sosok wanita hebat, bener-bener hebat. Menurutku pribadi aku bener-bener kagum Ummu Sulaim ya. Jadi ini pernah ada kejadian ya. Pernah ada kejadian. Jadi Ummu Sulaim ini istri dari sahabat Abu Talhah ya. Sahabat Abu Talhah. Jadi suatu ketika Nyai Ibnu Sulaim itu kan punya anak kecil ya, punya anak. Ini kan masih bahas menangkan sahabat ya. Setelah beliau punya anak, sahabat Abu Talhah ini keluar. Setelah keluar, pulang-pulang, itu kan wajar menanyakan babynya, anaknya, apa yang dilakukan anak kita, istilahnya seperti itu. Terusnya Ibnu Sulaim itu bilang anaknya keadaan baik-baik saja, bahkan bisa dikatakan baik banget lah, istilahnya seperti itu ya. Jadi Ummu Sulaim itu ibunya ya, berarti ya. Nah itu setelah itu ya, ini anak kan sebelum pergi kan keadaannya sakit kan ya.
Terus sahabat Abu Thalha itu pulang, menanyakan bagaimana anaknya. Terus dijawab, ibunya itu jawabnya keadaannya baik-baik saja, ya kan? Setelah itu Nyai Ibnu Sulaim itu menyiapkan makanan untuk suaminya. Ini anak keadaan sakit, ya. Bahkan ini sebenarnya anak itu sudah meninggal, sakit yang sudah meninggal, ya kan? Sudah meninggal. Si perempuannya itu menyembunyikan supaya si lelakinya, suaminya itu ndak susah, ya. Itu dengan bilang seperti itu, bagaimana anak kita, seperti itu, baik-baik saja. Habis itu dengan santainya ngasih makanan buat suaminya. Apa itu ndak perempuan kuat namanya, ya kan? Setelah itu faqarat badal asya fata'asya. Habis itu tsumma asaba minha. Habis itu kan dikasih makan, habis itu dahar, sahabat Abu Thalha dahar. Habis itu malamnya kumpul suami istri, sahabat Abu Thalha sama Nyai Ibnu Sulaim, Nyai Ummu Sulaim, ya kan? Setelah itu falamma faraqo, setelah selesai kumpul, berarti sudah puas-puasnya, ya kan? Habis itu apa? Nyai Ummu Sulaim itu sudah selesai kumpul, ya, ngomong sama sahabat Abu Thalha, ya, berbicara gimana? Tolong besok pagi anak kita dikubur. Coba, apa ndak ibu yang kuat itu namanya? Makanya Nyai Ummu Sulaim itu, dalam sejarah itu emang orang kuat banget. Sampai kalau nggak salah aku pernah baca itu kan, sosok orang yang body zahirnya itu perempuan tapi jiwanya lelaki, ya Nyai Ummu Sulaim itu. Perang ya ikutan perang, istilahnya seperti itu. Pokoknya itu memang sosok hebat lah, itu Ummu Sulaim, ya. Nah, itu. Nah, setelah kejadian itu, sahabat Abu Thalha otomatis kan marah, tidak terima. Istilahnya kan seperti itu. Udah ditipu loh istilahnya. Padahal itu bukan ditipu lah istilahnya, berusaha bijak dalam bersikap, istilah seperti itu. Ya itu mungkin kadang letak beruntungnya ya sahabat Abu Thalha itu mendapatkan sosok istri yang hebat. Kalau nggak salah kan memang ya Ummu Sulaim itu yang mau dinikahi banyak pria, orang-orang hebat itu nggak mau. Kalau nggak salah malah suaminya, kalau nggak salah ya kan nikahnya, kalau nggak salah itu tidak satu kali. Insya Allah ya, saya ingat kayaknya kalau tidak satu kali yang Ummu Sulaim itu. Sampai yang jadi istrinya, yang jadi suaminya itu kalau nggak salah kan orang hebat. Terus ada kejadian itu orang hebat kaya, aku pengen nikahi awakmu, kamu minta emas berapa, mau minta emas kawin berapa, tapi tidak mau. Habis itu apa? Itu mintanya kan malah tidak masalah harta benda. Mintanya apa? Kalau kamu mau Islam, nikahi aku, tidak apa-apa. Jadi maharnya lu masuk Islam. Itu Nyai Ummu Sulaim. Tapi setauku itu yang sahabat mana saya lupa. Tapi insya Allah itu kisahnya Nyai Ummu Sulaim itu. Soalnya insya Allah seingatku beliau itu nikah tidak satu kali. Tidak satu kali. Ya. Tidak satu kali. Makanya beliau termasuk orang hebat banget lah. Orang yang termasuk dekat dengan Nabi kok. Coba dapat perempuan yang kayak gitu, kayaknya kok ya kita bisa minder sendiri ya. Bener ya? Minder sendiri. Aku kadang baca aja minder kok. Walah nek di bojo koyo ngene ketane arep ngakoni apa-apa wedi. Jadi kene kepengen udah kita berbicara reality aja. Kita senang seseorang. Ya. Terus dia melayani. Melayaninya itu hanya sebatas melayani, tidak ada rasa sukanya. Rasanya itu mentah enggak? Kita mau ngapa oke dilayani tapi mentah.
akan lebih enak itu jika kita melayani, dia juga melayani dengan ada sayangnya apa. Lah iki kabeh Gusti Allah. Ki kudu ya wis nyoh. Ngono. Wis. Waduh. Coba kene tiwas ngeden ya. Malah imbangan ya. Itu loh, kadang-kadang berpikir seperti itu. Ya Ummu Sulaiman. Makanya kadang wah minder, kadang seperti itu. Makanya pernah kejadian ya seperti itu, ya. Anaknya itu sakit, sahabat Abu Thalha pulang, nanya kabar anak gimana, jawabannya bagus-bagus saja. Habis itu dengan santainya, dengan sabarnya masih melayani, ngasih makan buat suaminya, ya kan? Habis itu kumpul bareng, sudah kumpul udah puas, baru diomongi coba. Ini anak kita sudah meninggal, istilahnya, tolong besok dikubur. Coba lagi mana yang nggak langsung marah, kaget. Kenapa kamu nggak bilang dari tadi apa-apa seperti itu? Nah, sampai seperti itu. Nah, setelah itu langsung sahabat Abu Thalha langsung pergi menemui Nabi. Setelah pergi menemui Nabi, terus Nabi tanya, apakah semalam kamu kumpul? Dijawab, iya. Ya, mungkin Nabi kan orang waskito ya, orang hebat, tahu lah. Apakah kamu kumpul semalam? Iya. Nah, ini kan di sini. Falamma asbaha Abu Thalha ata Rasulullah fa akhbaruhu. Faqala arostumul lailah. Apakah kamu malamnya itu menjadi pengantin? Istilah kumpul. Qala na'am. Sahabat Abu Thalha menjawab, iya. Qala, maka Nabi berkata, Allahumma barik lahumma. Semoga Allah memberkahi kalian berdua. Habis itu apa? Faladas gulaman. Nah, setelah itu emang jadinya hamil. Akhirnya jadi anak. Yang anak tersebut ya faqala li Abu Thalha bil hatta ta'ti Nabi. Ya, menjadi anak, dan itu dikasih nama Nabi, namanya Abdullah itu. Faqala Abu ahmilu hatta ta'ti Nabi. Jadi anak tersebut waktu lahir langsung sahabat Ummu Sulaim, ya sahabat perempuan Nabi itu Muslim, langsung nih kasihkan pada Nabi, ya kasihkan pada Nabi. Wa ba'atha mahu bitamarotin, ya dikasihkan pada Nabi. Terus Nabi wa ba'atha ma'hu bitamarotin, Nabi mengutus supaya itu dikasihkan, dicetai. Nah, kalau anak-anak berlahir itu kan, apakah kamu punya sesuatu yang mana bisa dicetai? Qala na'am tamarotin. Ya, saya punya kurma. Fa akhadha an-nabi fa madagha thumma akhadha man fihi. Habis itu Nabi mengunyah kurma tersebut, terus dikeluarkan lagi, terus dicetai. Dicetai itu apa yang dikeluarkan itu nanti dimasukkan ke bayi, dimasukkan mulutnya bayi. Itu yaitu namanya dicetai. Wasamahu Abdullah. Dan anaknya itu dikasih nama Abdullah. Makanya kalau dalam budaya umum, kalau di sini masih insya Allah masih berlaku. Nanti ada anak itu nanti kalau lahir itu nanti terbangan itu sekalian ngasih nama. Setelah ngasih nama nanti diputerin sambil potong rambutnya atau nama. Sebenarnya ada kesunahan lain yang jarang berlaku. Itu kalau laki-laki itu nanti itu khitan, itu hari ke-7 itu sekalian ngasih nama kalau laki. Ya. Kalau perempuan insya Allah sama. Ya, nanti di khitan. Ya. Jangan bilang perempuan tidak ada khitannya, ada. Ya, itu anjuran ya. Anjuran, bukan terus wajib semua ya. Setauku kayak gitu. Memang ada di khitan perempuan itu. Nah, terus perempuan di khitan itu statusnya
insya Allah setauku itu bukan terus diputus enggak, cuma digores. Setauku kayak gitu insya Allah. Lah terus kenapa perempuan kok dikhitan? Ya, kenapa perempuan kok dikhitan? Jadi perempuan itu punya, ini maaf ya, ini kita bicara ngaji ya, nggak apa-apa ya, tak bongkar-bongkar ya. Perempuan itu secara umum ya kan, aku sekali lagi ngomong, perempuan itu nafsunya gede banyak ya, nafsunya gede banyak, akalnya yang satu. Makanya kan kalau 10 perempuan itu nafsunya 9, akalnya 1. Sebaliknya laki akalnya 9, nafsunya yang 1. Makanya laki itu biasanya kalau itu biasanya lupa itu, makanya wis kuwi ya itu biasanya wong lanang. Lagi pengen kelon wis lali sembarang kali deh, pengen motor ngelali sembarang siji. Wong wedok ora nafsunya akeh, saat ini pengen kelon gitu, terus bariku jam mlaku-mlaku ro es kudu es, terus bariku mlaku-mlaku neh apa roh sandal jepit wis ngono kuwi kok ngalih iku dikatakan nafsunya gede gitu. Nah, terus biasa nafsu gede berhubung nafsunya gede ya kan di situ kan ada kapasitas yang mana itu yang enak, dan ketika nafsunya gede dan enak itu ada indikasi dia tidak mampu mengontrol, bener gak? Nah makanya ada istilahnya setauku yaitu ada khitan cewek. Itu untuk apa? Untuk mengecilkan nafsunya yang berubah kayak gitu, berubah kayak gini maksudnya, itu nanti biar tidak terjumus. Itu termasuk fungsinya, makanya digores sedikit. Itu efeknya untuk mengurangi itu. Secara syar'i setauku kalau hikmahnya seperti itu. Nah itu namanya, yaitu aku sendiri ya dulu loh ono ya wedok kok khitannya dikhitan apa nih kan, seperti itu aku dulu ya. Ternyata yang dikhitan ya maaf ya itilnya itu digores sedikit itu. Jadi pelajaran jarang dibahas di luar ya kan. Nah ini kembali ke bahasan. Kalau kita memahami tentang pelajaran tadi, sahabat Abu Thalhah punya istri Ummu Sulaim, menurut lu hebat enggak? Hebat. Kejadian kesabaran Nyai Ummu Sulaim ya, meredam emosinya si suami dengan kecerdasannya, dengan kebijakannya, dengan menyembunyikan susahnya yang seperti tidak ada apa-apa. Itu termasuk orang yang jempol sabarnya enggak? Ya kan? Makanya Nabi ketika itu sahabat Abu Thalhah itu kan marah, terus datang sama Nabi kan, datang pada Nabi terus ngomong, apakah kamu semalam ngantenan kumpul? Iya. Makanya barakallahu lahuma, Allahumma barik lahuma, semoga Allah memberkahi kalian berdua. Karena apa? Karena kejadian itu, pas kejadian susah-susahnya, tapi berusaha tidak menampakkan susahnya si perempuannya. Makanya Nabi sampai mendoakan Allahumma barik lahum. Habis itu emang benar-benar lahir, terus dicetai, yang nyetai Nabi sendiri langsung, dan dikasih nama Abdullah. Dan dalam sejarah ini ada cerita, faqala rajulun minal ansor fara'aitu tis'atu auladin kulluhum qad qara'ul Qur'an. Ya, itu min auliyati Abdillahil Maulid. Si Abdullah tadi putranya, kalau nggak salah ini kan cucunya Abi Thalhah, 9 itu ahli Quran semua. Nah, berarti di sini dapat kita tarik kesimpulan, menurutku 2 ya, yang menurutku penting. 1, kita berusaha kuat di sabar, itu sudah memupuk mutiara. Kan sekali lagi kita harus ingat, susah, seberapa kita susah itu nanti adalah seberapa besar bayarannya.
seberapa besar upahnya. Semakin kita susah, semakin upah gede. Dari upah tersebutlah nanti kita membeli cita-cita. Ya, kita membeli cita-cita itu dari susah. Seperti itu. Ya. Dari itu. Makanya semakin susah nanti kita kuat membeli sebuah cita-cita yang gede. Nah, makanya jika difahami dari sini, ya, itu betapa susahnya Nyai Ummu Sulaim, sabarnya itu sampai dikasih anak yang namanya Abdullah, sampai di situ cucu-cucunya itu 9 ahli Quran. Itu kalau ndak kuat susah, kayaknya kok mustahil secara logika. Soalnya apa? Orang ahli Quran harganya mahal, berarti belinya mahal. Nah, ya kan? Ini pertama. Terus kedua, yang patut kita tarik ukur dalam sebuah pelajaran ini adalah yang pernah tak omongin dulu-dulu. Tabiat anak zahir paling kuat itu di ibu. Di ibu, ya. Tabiat zahir ya, yang paling kuat itu di ibu. Makanya aku kadang nggak berani ngomong kayak gini. Itu karena apa? Jika orang tidak kuat membawa ilmunya, itu yang saya khawatirkan adalah mensifati. Orang kayak gini nanti, oh ini berarti ini, oh ini berarti ini. Nah itu yang saya tahu. Soalnya apa? Kebanyakan seperti itu, tapi tidak semuanya seperti itu. Soalnya nanti ada perhitungan, biasanya itu nanti ayahnya kuat enggak. Kalau ayahnya kuat itu biasanya lebih cenderung ayahnya. Itu. Nah, terus nanti tabiat batinnya itu biasanya ikut ayahnya. Contoh watak batin ya, contoh kecil. Orang ini statusnya itu gampang kasihan, gampang apa, itu biasanya nanti ikut ke ayahnya. Sosoknya pemimpin, pokoknya intinya bab-bab batin, bab-bab yang di dalam banget, itu biasanya ikut ayahnya. Tapi kalau zahir biasanya ikut ibunya. Ya. Ibunya suka apa? Contoh apa yang enak? Jajanan. Anak biasanya ku melu. Soalnya jajan di bab jobo. Necis melu. Brul melu. Itu umum. Makanya aku kan pernah ngomong, ini itu gelas, ini itu saumpama tak kasih nasi, tak gedok dek, tetap bentuknya seperti gelas. Ini cetakan namanya. Nah, cetakan. Dan cetakannya itu kayaknya secara umum kebanyakan itu akan menyerupai cetakannya. Nah, tugas kita di sini ya itu bagaimana membentuk cetakan ini supaya besok nanti keluar ketika diisi nasi itu bentuknya supaya bisa sesuai dengan harapan kita semampunya. Kalau sudah terlanjur ya berarti kita harus telaten mengukirnya. Ketika mengukir berarti tergantung nanti tabiatnya. Tabiatnya itu apa? Dia itu kategori tabiat batu apa tabiat tanah, istilahnya seperti itu. Kalau batu ya emang perlu agak sedikit keras. Yang penting berusaha diilmuni. Ya, perempuan itu kan setauku ya, aku sih sebenarnya nggak berani ngomong kayak gini soalnya aku sendiri belum nikah. Ya. Perempuan itu kan terbuat dari tulang rusuk, tulang yang bengkok. Tulang itu keras. Kita paksa rawan patah, ya kan? Tidak dipaksa tetap seperti itu. Nah, makanya ya emang pinter-pinteran kita aja sambil doa. Doa itu yang paling utama. Doa yang paling utama. Jadi doa. Makanya aku pernah ngomong, lu doain seseorang dengan biasa itu nanti efeknya beda. Nah, ketika lu mikirin seseorang, lu punya harapan, dia nyelewah sedikit, kita yang sakit. Tapi kalau tidak ada hubungan apa-apa, ya ora. Walaupun itu di sekitar kita.
ya kita sak konco ono wong 5 siji wis kulinawar tapi ora kene enggak punya harapan apa-apa, dia mau ngelakuin apa kan bebas. Tapi kalau lu punya harapan pada orang tersebut nanti biar seperti nyelewa sini yang sakit, jadi kita sabar. Nah, ini loh yang saya maksud. Nah, makanya kalau emang kita punya cita-cita ya emang semampunya tetap ya pasti jangan lupa berdoa terus. Soalnya sesuatu yang bisa merubah takdir itu doa. Nah, terus nanti tinggal kita berkaca, cita-citamu tinggi apa enggak? Kalau tinggi siap-siaplah susah. Sudah nggak bisa di kayaknya kesulitan untuk ditawar itu. Semakin tinggi berarti nanti semakin susah. Makanya aku biasanya dapat ciri itu nanti ketika ada indikasi bagus ya, dia punya cita-cita udah berkeluarga, terus dia punya ya Allah jadikanlah aku keluarga yang bagus, besok anak punya kayak gini. Kalau ekonominya bagus biasanya rancu di keluarga. Kalau keluarganya itu kayak gini biasanya rancu di ekonomi. Allah tidak kurang jalan untuk mencoba kita ini. Emang Allah kita yang ngatur? Enggak dong. Nah terus nanti untuk menebus itu, untuk berusaha mengurangi itu, berarti kita pinter-pinter mencari rahmat Allah ya. Dan sarana yang paling kuat untuk menebus sebuah kesalahan adalah sedekah. Makanya ada as-shadaqah itu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Itu sedekah luas banget ya, enggak harus uang. Jangan diartikan sedekah itu harus uang ya, jangan ya. Soalnya apa? Kalau punya uang, kalau punyanya pemikiran. Yang penting ikhlas ya, berusaha ikhlas. Terus kalau mampunya itu nggak bisa bantu apa-apa, nyenengin, senyum aja bisa jadi sedekah, kan paling irit ya. Makanya aku pernah kadang tak pikir-pikir seperti ini. Aku dulu pernah ngomong ya, aku kadang tak pikir-pikir, aku tuh pernah merasa tak pikir-pikir ya, waktu menyandia, ternyata mulutku sama pantatku itu lebih berharga pantat. Kenapa aku pernah ngomong kayak gitu? Satu, pantat itu kalau mau ngomong nyari tempat nggak? Mulut berarti lebih berharga mana? Lebih terhormat mana? Ya, mosok melakukan berat enggak juga. Nyari tempat pas ndak sepi enggak. Kan seperti itu. Berarti berusaha menempatkan. Tapi kalau enggak, mulutnya. Makanya pernah ngomong itu. Iya. Terus lagi, ada sesuatu yang mana menurutku itu berat dan aku mengatakan dulu ya. Tapi kalau pikir aku goblok banget ya. Kenapa? Satu, ada sesuatu sedekah yang menurut saya itu berat, padahal itu ndak mengeluarkan uang ya, padahal itu juga ndak menguras pikiran, ndak ngeluarin uang, terus ndak terlalu banyak waktu juga, tapi berat. Menurutku adalah senyum. Kalau senyum pada orang umum oke. Senyum pada musuhmu coba. Iku guyu abot loh, siji ketemu musuh nanti guyu. Waduh jan wis ra modal tapi abot aku nih. Aku loro hati kok terus bari kon guyu angel. Nah itu aku pikir dan ternyata saya masih menemukan kebodohanku. Dan alhamdulillah aku satu, saya menemukan, berarti ada soal. Ya sampai saiki urung iso nglakoni. Aku jengkel wis meneng wis ngono. Ya toh. Makanya kita harus bersyukur. Pokoknya intinya satu lah, kita harus berusaha di grafik. Sesuatu itu di grafik ya. Jangan langsung menuntut ikhlas. Ikhlas itu mutiara, dan orang yang punya mutiara itu orang yang kaya.
orang yang istimewa, orang yang hatinya bersih. Ya, kalau ada orang pelit, senang banget sama duitnya, jangan dituntut ikhlas, sedekah aja. Habis itu dia sombong, dia keluar-keluar, tidak apa-apa, dia sudah mengalahkan level pertama. Nanti kalau langsung dituntut ikhlas, itu berarti ngasih beban pada seseorang yang mana bebannya terlalu berat. Ketika bebannya terlalu berat, nanti dia patah. Itu yang salah, itu bukan dia yang tapi yang ngasih soal tersebut. Wong wis tindekne iku balunge geger balung-balung songkok lidi, kamu kasih beban 10 kilo ya kok kelar. Paham ya? Nah itu ya emang harus pelan-pelan. Begitu juga aku dulu ya sama seperti itu. Contoh apa? Aku dulu pernah jengkel karo wong. Bener, jengkel karo wong. Aku wis difitnah darane sing ora-ora. Ya Allah, bilang gitu. Hati rasanya abot, hati ngomong sing ora-ora, nah hatiku diem. Habis itu aku diem. Ya, habis itu rasanya pengen balas loh. Ini berbicara jelekku saja dulu. Habis itu tak pikir, alhamdulillah. Apakah kamu masih jengkel sama dia? Aku masih jengkel. Lah terus kenapa kamu ngomong alhamdulillah? Iya. Winginane aku dendam, saiki jengkel, itu berarti wis ngalah. Paham ya? Winginane aku dendam, saiki wis jengkel. Itu berarti saya sudah mengalahkan level awal. Tak syukuri kuwi. Aku cek serik-serik, cuma sik kudu koyo winginane ora wis ora. Cuma jengkel ijik jengkel. Habis itu sudah enggak jengkel, cuma cuek. Udah alhamdulillah. Wis nak butuh itu tidak sekarang urusan. Benci sudah enggak ada. Yes biasa ngono kuwi. Cuek wis nak butuh ibaratnya. Nah, itu kan perlu digrafik juga. Semampunya. Nah, dari situ saya belajar syukur dari situ terus saja. Dari perkara yang kecil-kecil. Tapi perkara yang kecil tersebut kadang ya menarik gitu loh. Menarik. Makanya aku pernah seneng seseorang, seneng sesuatu apa. Aku seneng, bener aku seneng. Pikir aku sampai goyang. Ya Allah. Jadi dulu itu sampai senengku. Dulu ya, dulu. Dia dideketin orang. Adamnya apa aja? Lorot itu. Terus aku berpikir, aku lorot ngopo ya? Ndek ora apa-apa aku. Aku bilang gitu. Ya Allah, muga-muga aku tak seneng ndek nih. Koyok ini salah iki. Walaupun hatiku loro, tak syukuri. Seenggak-enggaknya apa? Saya sudah berani meminta sesuatu yang mana untuk menyelamatkanku. Walaupun itu janjane abot. Aku lek ngomong perang karo awakku ya Allah, muga-muga aku tak seneng kae lah. Ya abot tapi muga-muga aku wis njaluk iku alhamdulillah. Sudah berani meminta udah alhamdulillah. Soalnya apa? Biasanya tabiat seseorang kalau mencintai sesuatu itu meminta untuk tidak menyukainya kayaknya berat. Biasanya jalukane kasih aku nyeneng ya Allah muga-muga kaya padha seneng aku ngono ta. Ya kan? Iya gak? Lu seneng motor apa-apa ya Allah kok ini aku seneng motor tapi kok ya tapi kok yang ganggu aku. Wis muga-muga aku ra seneng motor ya Allah. Wis ngono kuwi wis alhamdulillah. Tapi biasanya kan secara umum kan enggak seperti itu. Ya Allah aku seneng motor, muga-muga kuat tuh kuah. Benar gak? Nah itu kadang berani meminta pun ya kalau aku sendiri tak syukuri. Yang penting berusaha dipikir bener apa enggak ya. Oh kayaknya wah ya salah. Jaluk abot alah wong jaluk rugine apa sih ngono kadang ku nunggu wektu muga-muga Allah ngijabahi. Wah berkurang dhewe sithik. Biasanya seperti itu. Nah, makanya letak berat tersebut ya memang harus disabari. Nah, itu proses untuk melepaskan jeratan nafsu kita. Ya semampunya dikit dan lama. Itulah. Nah, ini makanya kejadian-kejadian yang kayak tadi tentang ya Ummu Sulaim dengan seberapa susahnya, bijaknya sampai menghasilkan keturunan yang hebat. Makanya kalau kita punya cita-cita tinggi berarti ya memang sesuatu yang harus kita siapkan adalah kesusahan.
Itu kayak tidak bisa dipungkiri. Nggak bisa dipungkiri, kayak nggak bisa dipungkiri. Makanya aku ngomong sama Lulu kadang sampai ngomong, udah ngelatih aja, ngatur jam makan. Nah, nanti setelah ngatur jam makan itu nanti otomatis di tengah perjalanan nanti ada godaan. Alhamdulillah Lulu udah pada cerita semua. Kok awannya aku kudu mangan ayo mas? Ya emang seperti itu. Itu sudah berusaha mengenali nafsu. Jadi gini loh ya. Aku mengibaratkan ini seumpama jagung maksudnya. Di dalamnya itu ada berasnya satu atau mungkin itu ya mungkin ada berasnya banyak tapi lebih banyak jagungnya ya. Seumpama di teko ini maksudnya mujahadah itu ya, itu kadang kita itu berusaha mencari di diri kita nanti yang menonjol itu apa, itu nanti dikenali ya kan ya ini kayak gitu. Lu berusaha ke dalam, setelah ke dalam nanti berusaha dicari-cari, oh ini apa berasnya kan, seperti itu. Diselami baru bisa tahu. Kalau lu nggak masuk, tangan lu nggak masuk ke tekonya kan nggak mungkin menemukan. Kalau lu nggak berusaha mujahadah ya sulit untuk menemukan. Nah, makanya kalau ibarat hewan itu semakin dikekang, dipepet, maka dia akan bergejolak. Bener gak? Sapi yang contoh kecil, seumpama di tempat yang gede, dia tetap enjoy. Nanti tempatnya disempitin, kan masih belum ada gejolak tuh. Nah, nanti nafsu tambah disempitin, tambah ditekan. Nanti dia bergejolak nongol sendiri. Itu apa lah berarti gue sing kuat. Berarti gue sing kuat. Nah, biasanya nafsu yang paling menonjol itu biasanya nafsu yang paling kuat dulu, itu biasanya yang menonjol dulu. Biasanya seperti itu. Biasanya. Insya Allah paham ya. Kalau pengen mengenali diri ya seperti itu, setahu belajarnya dikit. Tapi emang harus telaten. Makanya ya emang telaten dah kepiye. Telaten. Nah, minim ya itu ngaji. Kalau ngaji di sini kan sudah dapat istilahnya sarana untuk mengenal pelajaran yang kayaknya kok lebih dibutuhkan untuk mengarungi hidup. Ya, aku bukan siapa-siapa, aku juga tetap masih belajar, aku juga bukan orang hebat, masih banyak salahnya juga, masih banyak munafiknya juga. Ya, semoga saja sih dengan pengakuanku ini Allah tambah rahmat pada kita semua. Ya, insya Allah ya, paham ya, insya Allah ya. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.